Halo, Sinta. Jadi gimana? Kamu udah dapat info belum? Siapa owner perusahaan itu? Yakin? Kamu bisa pastikan ownernya perempuan. Siapa namanya? Soraya Gayatri. Bukan Pangeran Alexander kan? Oke, kamu bisa pastiin itu ya? Ya. Terima kasih. Pak Bos, gimana? Itu beneran perusahaannya Pangeran apa bukan? Bukan, Jo. Ownernya perempuan namanya Soraya Gayatri. Pak Bos kenal? Enggak, saya nggak kenal. Namanya juga nggak familiar. Mungkin karena dia tinggal di luar negeri kali ya, Jo. Gini deh, coba Pak Bos tanya sama teman yang ngajak Pak Bos meeting kemarin. Siapa tahu dia kenal. Kemarin sih saya udah tanya sama dia, Jo. Katanya dia nggak kenal owner perusahaan itu. Karena dia cuma nyewa beberapa lantai di perusahaan itu. Wah, kayaknya yang Pak Bos lihat kemarin bukan Pangeran deh. Tapi kalau Pak Bos yakin banget itu Pangeran, ya masa sih penampakan Pangeran jadi bos? Serem kali Pak Bos. Hari gini masih ngomongin penampakan. Pantas kamu nggak maju-maju. Jo. Udah cepetan kita balik ke kantor itu lagi. Saya masih penasaran nih, Jo. Itu Pangeran apa bukan ya? Gue tahu, Pangeran pasti nggak tega bikin gue sedih. Makanya dia panggil gue lagi. Gue udah nggak sabar banget buat ketemu sama Pangeran lagi. Halo. Selamat pagi. Pagi, Bu. Kamu pasti Putri Aurora ya? Betul. Kenalin, saya Maura. Sebelum kamu diinterview sama Pak Pangeran, saya interview dulu ya. Baik, Bu. Please follow me. Baik, Bu. Aku harus kasih tahu Pak Pangeran atau tidak ya? Pak Bos, ini beneran mau nyari Pangeran di sini. Pak Bos, Pangeran kan sudah meninggal, Pak Bos. Mana mungkin dia ada di sini? Saya cuma pengen mastiin apa yang saya lihat kemarin. Tapi Pak Bos, Pangeran... Diam, kamu jangan banyak ngomong. Sekarang kamu cari tahu di mana Pangeran. Ya Pak Bos, siap. Pak Bos ada-ada aja. Orang meninggal suruh dicariin. Memangnya saya pemburu hantu apa? Ada-ada aja. Loh, itu kan Pak Regar. Ngapain dia di sini ya? Udah kebaca. Ayo! Ayo Pak Regar. Pak Regar mau kemana? Pak Regar, mau kemana? Pasti mau ngepoin saya ya? Ngaku. Siapa juga yang mau ngepoin kamu? Rambut mie goreng. Udah deh Pak Regar, nggak usah gengsi. Bilang aja mau ngepoin saya. Susah ya. Ngomong sama orang kayak kamu yang kupingnya udah ketutupan sama rambut mie goreng. Emangnya kamu security apa? Nanya-nanya saya mau ngapain, mau apa, perlu apa. Jangan so akrab deh kamu. Hello, Pak Regar. Jangan kepedean ya. Siapa juga mau akrab sama situ. Lagian juga saya wajar dong nanya. Ini itu bukan kampus. Ini itu kantor Pak Regar. Jadi ngapain Pak Regar kesini kalau bukan mau ngibuin saya? Ayo ngaku. Ngaku. Hello. Saya juga wajar dong kalau saya nyariin anak saya di sini. Secara kan dia sekarang udah nggak cool. Ups,
pakai keceplosan lagi. Bisa-bisa si mie goreng curiga sama saya nih. Hello. Pak Regar, jangan kebanyakan ngimpi ya. Ini sudah siang. Pak Regar bilang punya anak nggak nyadar apa? Pak Regar itu jomblo sejati. Nyadar ya. Saya pikir Pak Regar cuman halunya sama Bu Bos Mimi. Ternyata merembet sampai ke sini-sini. Kasian banget ya Pak Regar. Pak Regar sorry ya, saya nggak ada waktu buat ngurusin Pak Regar. Lain waktu aja ya. Saya ada tugas mau nyari pangeran. Dadah. Waduh, pangeran. Kok dia bilang pangeran ya? Jangan-jangan Mr. Ara di sini juga nyariin pangeran. Aduh, gawat nih, bisa ketahuan nih nanti. Padahal saya kesini buat ngepoin Putri sama temu kangen sama anak saya Prince. Kenapa saya rasa nggak tenang mau ketemu dengan Putri? Apa saya batalin aja interviewnya? Tapi nggak. Kalau saya batalin interviewnya, ntar yang ada seluruh orang di kantor mikir saya nggak profesional. Secara mereka sangat yakin kalau Putri itu pantas dan kompeten untuk pekerjaan ini. Oke, saya harus bisa tenang. Saya harus bisa mengendalikan perasaan saya. Kalau Putri datang, saya bersikap cool aja. Kalau dia mau ngomongin soal pupa, saya harus... Masuk. Permisi Pak, saya mau kasih schedule meeting yang baru karena jadwal meeting Bapak batal dan jadwal lainnya jadi bisa saya majukan lebih awal. Batal? Maksud kamu kenapa batal? Apa Putri nggak jadi datang? Putri sudah datang dari tadi Pak, dan sekarang sedang interview dengan Bu Maura. Loh, siapa yang merubah schedule-nya? Kenapa Maura yang interview? Kan harusnya saya menginterview Putri. Maaf Pak, tapi Bu Imelda tidak bisa menolak permintaannya Bu Maura. Sekarang mereka di mana? Saya kurang tahu Pak. Panggil Imelda sekarang. Baik Pak. Masuk. Bu Imelda, kenapa Anda mengizinkan Putri diinterview oleh Maura? Anda tahu kan, semua calon karyawan harus saya yang interview. Maaf Pak, tadi saya coba bawa Putri ke ruangan Bapak. Tapi Bu Maura mencegah saya dan ingin interview Putri terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Bapak. Sekarang mereka di mana? Ada di ruangannya Pak. Silahkan Anda keluar. Permisi Pak. Semoga Maura nggak bicara apa-apa ke Putri. Kalau saya udah ceritain semua masa lalu saya bersama dia. Saya nggak mau semuanya jadi berantakan. Putri Aurora. Nama yang selalu pangeran sebut di setiap dia cerita masa lalunya. Jadi pangeran sering curhat sama Bu Maura tentang gue. Putri, apa yang memotivasi kamu untuk lamar kerja di sini? Kalau yang dari saya lihat, kayaknya kamu bisa dapat kerjaan yang jauh lebih baik daripada pekerjaan yang ditawarkan di kantor ini. Saya tertarik, Bu, dengan job desk yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Karena sebelumnya, saya... Mau apa? Mau cari pengalaman? Oke. Atau mungkin kenapa kamu ngelamar kerja di sini karena ada niat lain selain itu? Maura cukup. Pangeran, are you okay? Biar saya yang interview dia.
Putri ngapain sih ngeliatin saya terus? Ternyata pangeran sadar juga gue perhatiin. Putri Aurora, saya harap kamu bisa bersikap yang profesional. Pasti, Maksud saya, pasti Pak Pangeran. Saya juga minta kamu gak usah berpikir yang macam-macam. Saya terima kamu di sini pure karena desakan dari HRD. Karena mereka percaya kalau kamu kompeten dan kamu qualify untuk pekerjaan ini. Terima kasih, Pak. Apa sih Putri masih ngeliatin saya? Walaupun kamu minta supaya kita bersikap profesional, tetap aja hati kecil kamu nggak bisa bohong. Kalau kamu masih mencintai aku, Pangeran Batu Bata. Saya cek email sebentar. Baik, Pak.